Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bening Kolbi. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan mengulas tentang apakah Putin merupakan sosok Zulkarnain di akhir zaman. Kisah Zulkarnain disebutkan hanya sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 83 sampai dengan 102. Namanya disebutkan 3 kali, yaitu pada ayat 83, 86, dan 94. Selain disebutkan dalam Al-Quran, namanya juga melegenda dalam banyak tradisi peradaban besar. Namun, terdapat perbedaan di kalangan peminat sejarah dan juga di kalangan ahli tafsir tentang apakah Zulkarnain adalah nama dari seorang tokoh sejarah atau julukan. Jika seseorang tokoh sejarah pun terdapat perbedaan apakah dia seorang raja, nabi, atau hanya orang biasa yang soleh. Ada beberapa tulisan yang berhipotesa bahwa tokoh ini beririsan atau berkaitan dengan kerajaan Atlantis yang hilang. Beberapa tokoh tertentu menyebut lebih spesifik bahwa Zulkarnain adalah Raja Atlantis, yang menurut Stephen Oppenheimer tidak lain adalah Sundaland yang hilang. Spekulasi atau hipotesa ini menjadi terbuka kemungkinannya karena ada pernyataan dari Al-Quran bahwa banyak umat di masa lalu yang dibinasakan Allah, padahal mereka memiliki keunggulan yang lebih hebat daripada umat yang datang belakangan. Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di berbagai negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka? Surat Al-Kahf ayat 36. Bisa dibayangkan Zulkarnain mampu membuat tembok dari besi untuk menutup celah di antara dua gunung tinggi di pegunungan Kaukasus, sehingga Ya'juj Ma'juj tidak bisa menebus benteng itu. Padahal mereka juga diberi kekuatan oleh Allah yang tidak terkalahkan, kecuali Allah sendiri kelak yang akan menghancurkannya. Berbeda dengan keilmuan konvensional eskatologi Islam, Syekh Imran tidak mengidentifikasi Zulkarnain sebagai tokoh sejarah manapun. Zulkarnain adalah dua zaman, atau dua kurun, atau dua generasi. Sesuatu yang akan berdampak pada dua kurun atau qarn atau Zulkarnain. Jadi ada dua kurun, yang kurun pertama dan ada kurun kedua. Kurun atau qarn pertama telah terjadi, kurun kedua kini telah datang, dan kekuatan kini telah kembali ke wilayah Laut Hitam atau Ainun Hamiyah, seperti pada kurun pertama sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 86, yang mana artinya hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Dari 10 mufasir, semuanya mengartikan bahwa Ainun Hamiyah sebagai lautan yang berlumpur hitam. Namun Ibnu Katsir lebih spesifik bahwa yang dimaksud lautan berlumpur hitam adalah Laut Hitam. Kurun kedua itu telah datang sejak Rusia merebut kembali Crimea pada tahun 2014. Dalam geopolitik, siapa yang menguasai Crimea akan menguasai Laut Hitam. Itu sebabnya Crimea selalu diperebutkan, karena posisi geopolitiknya
yang sangat strategis. Sejak kekalahannya di Crimea, gerakan Zionis menderita kemunduran. Kemunduran terbesar sejak pendiriannya di tahun 1897. Sejak itu kekuatan telah kembali ke wilayah Laut Hitam. Mereka tidak dapat menerimanya. Inilah faktor penting penyebab dari perang Ukraina. Wallahu a'lam bishawab.